Lomba Ceramah Islami memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Juri 1 dan Juri 2 serta para hadirin, perkenalkan Bapak selaku koordinator acara ingin membacakan penilaian-penilaian yang nanti ketika kalian tampil ya. Untuk penilaian yang pertama, di situ ada cara penyampaian ya. Cara penyampaian, lalu kostum, dan yang ketiga isi ceramahnya. Tadi sebagaimana Ibu Ketua bilang, alangkah bagusnya kalau setiap peserta ini tidak melihat teks, maka jumlah nilai nanti akan besar ya. Bisa dipahami ya? Itu saja untuk mempersingkat waktu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiun alim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadil fatih liman uqliq wal khatim liman sabaq nasiril haqq bil haqq wa dina ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah semoga bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada nabi kita, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allazi qad hamlan nas, yang telah membawa manusia minaz zulumati, dari zamannya zolim, ila nur, kepada zaman terang menderang seperti saat ini. Baik berdirinya saya di sini, saya akan membacakan sepatah atau dua kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, yang saya akan beri judul Perjalanan Nabi SAW ketika Isra Miraj. Isra Miraj adalah suatu perjalanan di mana Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pada tahun 10 kenabian, pada saat itu Nabi Muhammad SAW ditimpakan rasa kesedihan yang sangat dalam, di mana pada tahun itu telah meninggalnya dua orang kekasihnya, yakni pamannya Abu Thalib dan seorang istrinya Siti Khadijah. Peran apa yang membuat Rasulullah SAW itu sangat cinta pada pamannya? Pada saat itu ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, maka orang-orang yang menolaknya penuh cacian, penuh kebencian kepada Rasulullah SAW, tetapi dibela oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Setiap ia berdakwah maka pamannya bersiap untuk melindungi Nabi SAW. Dan ketika pamannya meninggal, maka tidak ada lagi tempat berlindung. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah, maka bebatuan menimpa pada Nabi SAW. Dan ketika ia pulang, yang biasanya ditenangkan oleh istrinya yaitu Siti Khadijah, maka pada saat beliau pulang habis dari dakwah, tidak ada yang bisa menenangkannya. Nah pada saat itulah terjadilah perpindahan dakwah dari Mekah pindah ke Taif. Nah pada saat jarak dari Mekah ke Taif itu kira-kira 100 km. Nah ketika itu Nabi SAW berjalan bersama anaknya yaitu Zaid bin Harisah, di mana 100 km tersebut ia berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan. Bayangkan ketika Nabi SAW berdakwah, yang biasanya orang-orang dakwah ini disambut oleh kegembiraan, tetapi Nabi SAW tidak disambut dengan itu. Bahkan pada saat jauh-jauh dari Mekah ke Taif 100 km, ia ditimpakan bebatuan, tulang dari unta,
kayu hingga kakinya ngucur darah. Tetapi pada saat itu ketika Rasulullah berlindung di balik bukit, malaikat Jibril pun turun dari langit dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, andai saja satu tetes pun darah turun ke tanah karena perbuatan orang-orang yang ada di Taif, maka bukit saya akan angkatkan bukit untuk menimpakan kepada orang-orang yang menyakiti kamu." Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Tidak, la, fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang Taif ini belum tahu keberadaan agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Karena sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu Islam. Orang-orang Taif itu tidak tahu, belum tahu kebenaran tentang keagamaan Islam itu. Makanya saya bersabar, bahkan darahnya pun tidak dituangkan satu tetes pun untuk menuangkannya ke dalam tanah. Itu saking sabarnya Rasulullah SAW. Jadi hikmahnya apa yang kita bisa ambil dari perjalanan ini? Saudara-saudaraku, marilah kita berusaha untuk bersabar dari segala sesuatu yang ditimpakan oleh kita. Karena fa innamal usri yusra, segala sesuatu yang susah itu sebenarnya ada kemudahan. Karena tidak ada sesuatu yang sulit sebenarnya. Sesuatu yang susah itu akan bisa kita lalui kalau kita bersabar. Wasbiru fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah karena Allah itu tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat soleh. Makanya pada saat itu, misalkan kalau kalian dicaci maki atau dihina, jangan pernah kalian balas dengan hinaan. Karena apa bedanya suatu hinaan kita kepada mereka kalau mereka juga melakukan hina kepada kita? Apa bedanya gitu? Makanya pada saat itu kalau kalian dihina maka harus dibalas dengan suatu kebaikan. Dan di saat itulah, pada saat di balik bukit tersebut, Rasulullah SAW bersabar atas segala lukanya. Dan disitulah terjadilah Isra Mi'raj. Pada saat itu Nabi SAW berada di Masjid Haram. Dan turunlah malaikat Jibril untuk mengantarkan ke Masjid Aqsa, di mana Rasulullah SAW diberi tumpangan, diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berupa buraq. Buraq ini semacam kuda, tetapi kecepatannya secepat kecepatan cahaya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kira-kira itu 1100 km. Tetapi di dalam surat Al-Isra ayat 1 dikatakan, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Katanya, Mas suci Allah yang telah memberangkatkan Nabi Muhammad semalam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti buraq ini hanya butuh semalam yang kira-kira jaraknya 1000 km untuk mengantarkan Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Sebagai tanda-tanda kebesaran Allah juga. Allah menampakkan seperti itu. Innahu wasamiul basir. Dan ketika pada saat sudah di Masjidil Aqsa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan terjadilah yang namanya Mi'raj. Jadi Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dari Masjidil Aqsa ke langit. Nah, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam di pintu surga yang pertama. Yang kedua di pintu langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Pintu kedua bertemu dengan Nabi Isa. Pintu ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Pintu keempat bertemu dengan Nabi Idris. Pintu kelima bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pun memberi salam kepada kita semua. Bahwasanya pada saat itu Ibrahim berkata kepada Rasulullah SAW, sampaikanlah kepada umatmu ya Muhammad bahwasanya surga itu benar-benar ada. Bahwasanya surga itu benar-benar ada dan orang yang mendapatkan surga itu hanya didapatkan kepada orang-orang yang beragama Islam dan orang-orang yang suka bersyukur dan terlebih lagi orang-orang yang bersabar. Segitu besarnya pahala orang-orang yang bersabar.
Dan pada saat itulah setelah dari Nabi Ibrahim, maka pergilah ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril. Pada saat itu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW berteduh di suatu pohon, lalu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Muhammad dan Allah memerintahkan untuk sholat 50 waktu. Bayangkan 50 waktu dalam sehari. Maka pada saat itu Nabi SAW turun ke langit ketujuh. Lalu Nabi Ibrahim pun berkata, wahai Nabi Muhammad, seandainya sholat sehari 50 kali tidak akan kuat bagi umatmu untuk sholat tersebut. Maka pada saat itu Nabi Muhammad meminta keringanan untuk diringankan waktu sholatnya. Dan Allah mempersingkat waktu menjadi 10. Dan ketika itu turun lagi kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pun meminta lagi untuk dipermudahkan dalam waktu sholatnya. Nabi Muhammad pun naik ke atas lagi meminta untuk dipersingkat lagi hingga 5 waktu. Dan Nabi Muhammad turun dan Ibrahim pun berkata, wahai Nabi Muhammad, seandainya 5 waktu sholat umatmu tidak akan kuat. Tetapi Nabi Muhammad malu sekali jika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersingkat lagi waktunya. Oleh makanya itu asal muasal sholat 5 waktu itu adalah waktu yang sangat singkat. Sholat 5 waktu itu sholat yang sangat mudah dilakukan, yang paling ringan. Karena seandainya 50 tidak akan kuat orang manusia yang ada di bumi untuk melakukan sholat. Oleh makanya itu marilah orang yang beragama Islam untuk tetap sholat. Karena sholat 5 waktu itu adalah sholat yang sudah paling singkatnya dan paling mudahnya. Seandainya jika ada orang yang tidak sholat 5 waktu, maka hukumannya lebih parah. Karena sholat itu adalah tiang agama, as-sholatu imaduddin, dan termaksud dalam rukun Islam yang kedua. Andai saja rukun pertama sudah berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, maka setelah itu harus melakukan sholat. Jika tidak melakukan sholat, maka yang di depannya seperti zakat, puasa, dan yang lain-lain, dan perbuatan soleh yang lain-lain tidak akan diterima karena sholatnya tidak benar, karena tidak melakukan sholat. Makanya dari itu saya wasiatkan kepada kalian semua, mari kita sholat 5 waktu. Kita usahakan untuk menjaga sholat 5 waktu kita, walaupun kita banyak dosa, tetapi ingatlah Allah pernah berfirman, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada umatmu Nabi Muhammad, kepada orang yang berbuat dosa banyak sekali, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu putus dari rahmat Allah. Maksudnya apa? Janganlah kamu menyerah dari rahmat Allah. Janganlah kalian menyerah dari berbuat kebaikan. Janganlah kalian menyerah untuk selalu menjaga salat kalian. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah itu akan menghapus semua dosanya. Kalau kalian punya dosa, usahakan tobat lagi. Kalian berbuat dosa, tobat lagi. Karena Allah itu lebih mencintai orang-orang yang bermaksiat lalu ia bertaubat daripada orang yang punya ilmu agamanya tinggi tetapi ia tidak mengaku melakukan dosa. Karena apa? Innallaha ghafurur rahim. Karena Allah juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Yang saya hormati kepada juri pertama, juri kedua, mentor acara ceramah. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita. Salawat dan salam marilah kita junjung kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini
sebelum terjadinya Isra Miraj, dan ada peristiwa yaitu langit atau bumi itu bertengkar. Ucap bumi, "Wahai langit, aku ini lebih baik darimu karena di atas pundakku terdapat peradaban manusia atau makhluk Allah." Kemudian Allah menghiasiku dengan hamparan samudera yang luas, sungai mengalir indah, dan gunung yang menjunjung tinggi. Mendengar hal tersebut, langit pun memamerkan yang dimiliki. Langit menyatakan bahwa ialah yang terbaik karena padanya terdapat matahari. Matahari adalah sumber energi pada manusia, bagi manusia. Selain itu, gugusan bintang, berterbangan bulan, dan semua benda-benda luar angkasa pada langit. Bukan hanya itu, surga juga ada di langit. Tak mau kalah, bumi pun kembali membalas langit. Kali ini bumi memamerkan bahwa ia memiliki tanah Baitullah. Tempat tersebut setiap saat dijadikan tempat tawaf dan beribadah, baik Rasul, Nabi, dan umat muslim yang soleh. Untuk membalas bumi, tentu saja langit memamerkan yaitu Baitul Ma'mur. Langit berkata, "Baiklah, jika kamu ada Baitullah, aku juga mempunyai Baitul Ma'mur. Tempat tawaf para malaikat langit, aku juga mempunyai surga, tempat bersenyaman ruh para nabi, rasul, atau orang-orang yang soleh." Akhirnya, justru terakhir bumi memamerkan bahwa manusia yang paling sempurna itu ada di bumi, yaitu Nabi mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah petinggi para nabi dan penutup para nabi. Yang kekasih Rob semesta alam dan menjadi manusia yang sebaik-baik beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Atas semua yang terjadi, langit pun memanjatkan doa agar manusia mulia Rasulullah SAW dapat mengunjungi langit. Langit pun berjanji akan memuliakan kekasih Allah. Itu semua sama seperti bumi memuliakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengabul doa akhirnya mengabulkan keinginan langit pada tanggal 27 Rajab, dan Allah menyuruh malaikat Jibril menghentikan bertasbih malaikat Israel yang dilarang mencabut nyawa. Malaikat Jibril pun mempertanyakan perintah Allah. "Ya Allah, apakah kiamat telah sampai?" Allah berfirman, "Tidak, wahai Jibril, pergilah engkau ke saya dan ambilkan buraq, terus pergi kepada Muhammad dengan buraq itu." Jibril pun pergi ke surga dan mendapati 40.000 buraq. Sedangkan buraq itu di jidatnya itu ada tulisan Nabi Muhammad. Di antara beberapa buraq yang lain, ada satu buraq yang menangis dan bercucuran air mata. Lalu Jibril pun bertanya, "Wahai buraq, kenapa kamu menangis?" Buraq itu menjawab, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar sejak 40 tahun bertanam dalam hatiku, aku sesudah itu menjadi rindu kepada, dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Jibril pun menjawab bahwa rindunya akan segera disampaikan kepada manusia mulia. Buraq tersebut menjadi sangat senang. Buraq tersebut akan menjadi saksi perjalanan Isra Miraj. Baik, sekilas ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di Hijr Ismail yang terletak di dekat Ka'bah dengan posisi terlentang di antara sepasang kaki.
Tiba-tiba malaikat Jibril dan Mikail dan satu temannya mendatangi beliau, lalu memotong tubuh beliau dan setelah membawakan air Zam-Zam, mereka meletakkan tubuh Nabi Muhammad dengan posisi tubuh punggung di bawah, dan Jibril lalu meminta tolong mereka untuk mengurus beliau. Dalam satu riwayat disebutkan atap rumah Nabi Muhammad dilubangi. Setelah turun Jibril membedah lehernya sampai ke perut bagian bawah. Ambilkan aku baskom berisi air Zam-Zam untuk membersihkan hatinya dan melapangkan dadanya, kata Jibril kepada Mikail. Setelah mengeluarkan hati Nabi Muhammad, Jibril kemudian membasuh sebanyak 3 kali. Ia membersihkan semua kotoran yang ada pada dadanya. Setelah ikut membantu Jibril membawakan baskom berisi air Zam-Zam berganti-ganti sebanyak 3 kali, Mikail lalu membawakan sebuah baskom tersebut dari emas yang berisi penuh dengan hikmat dan iman. Setelah itu menuangkan sifat santun, ilmu, keyakinan, dan Islam ke dalam dadanya. Kemudian menutup kembali, dan setelah Jibril memasangkan cap kenabian pada sepasang lengan Nabi. Lalu didatangkanlah Buraq dengan kendali dan tali kekang, seekor binatang berwarna putih yang tingginya lebih daripada kedelai dan lebih pendek dari bighal. Iya. Ia meletakkan kukunya di ujung mata seraya menggoyang-goyangkan yang memiliki sepasang sayap pada pahanya yang digunakan untuk mencengkram. Jibril merasa tidak berkenan terhadap Buraq, dan seraya meletakkan tangannya pada bibir binatang ini, Jibril berkata, apakah kamu tidak merasa malu di hadapan seorang yang paling mulia dan paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW? Mendengar Jibril berbicara itu, Buraq pun menjadi merasa malu sehingga sekujur tubuhnya bercucuran keringat. Lalu Nabi Muhammad itu pergi ke langit pertama yang terdapat ada Nabi Adam, langit kedua itu ada Nabi Isa dan Yahya, yang langit keempat, yang ketiga itu ada Nabi Yusuf, dan langit keempat itu ada Nabi Idris, dan langit yang kelima itu ada Nabi Harun, langit keenam itu ada Nabi Musa, dan yang ketujuh itu ada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan ke Sidratul Muntaha. Nah, Nabi itu tahu diri dia itu tamu. Lalu Nabi itu membuka sendalnya. Dilarang oleh Allah. Allah berkata, "Ya Muhammad, pakailah sendalmu karena langit ini minta diinjak-injak dengan kakimu." Selepas itu Nabi pun diberi oleh-oleh 50 waktu untuk sholat. Lalu Nabi Muhammad itu turun ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, "Ya Muhammad, dapat oleh-oleh apa kamu dari Allah?" Kata Muhammad itu, "Dapat 55 sholat." Kata Nabi Ibrahim itu, pergilah lagi untuk menurunkan waktu karena tidak sanggup untuk umatmu." Walaupun Nabi Muhammad pun naik lagi ke Sidratul Muntaha meminta izin untuk menurunkannya ke 10 rakaat. Lalu turun lagi
Nabi Muhammad itu ke langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim. Kata Ibrahim, "Ya Muhammad, pergilah lagi karena tidak sanggup untuk umatmu untuk melakukan 10 rakaat." Nah, terus Nabi Muhammad itu pergi lagi ke atas meminta izin untuk mengurangi, dan Allah pun setuju atau mengurangi 5 rakaat. Nabi Muhammad pun turun lagi ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim pun meminta Nabi Muhammad untuk naik lagi untuk menurunkan waktu sholat, dan Nabi Muhammad pun merasa malu atau sudah malu karena sholatnya dikurangi lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tes 1 2 3. Alhamdulillah wa yumis samawati wal ardi mudabbiril khalaiki ajmain. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita nikmat umur agar kita selalu bersyukur dan bertafakur. Dewan juri yang terhormat, dalam kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertema Nabi Muhammad SAW. Di hari ini, hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, yang dimana kita sudah memasuki bulan Rajab, dan keutamaan yang ada di dalam bulan Rajab adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj tertuju di Masjidil Aqsa menuju Sikratul Muntaha di langit ketujuh. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat menggeparkan masyarakat Arab dan menjadinya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mereka yang mencemooh dan menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad SAW telah gila, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kafir. Kelompok yang kedua adalah mereka yang masih ragu-ragu. Di satu sisi mereka tidak yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj, di sisi lain mereka yakin bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Di kelompok yang ketiga adalah mereka yang sangat yakin kepada Nabi Muhammad SAW, dan justru mereka malah makin menguatkan keimanan mereka. Nah, lantas termasuk manakah kita? Adapun peristiwa Isra diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, dan Mi'raj diabadikan dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Dan beberapa hadis yang menceritakan secara detail perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj.
Menurut beberapa riwayat yang ada, perjalanan kembali Nabi Muhammad SAW menempuh rute dari langit tertinggi menuju Baitul Maqdis lalu ke Mekah dengan mengendarai puro. Isra Mi'raj dialami oleh Rasulullah baik dengan jasadnya maupun dengan ruhnya, dan peristiwa tersebut merupakan salah satu mukjizat beliau. Dewan juri yang saya hormati, berbicara mengenai Isra Mi'raj tidaklah lengkap tanpa membahas oleh-oleh yang dibawa dari perjalanan Nabi tersebut. Salah satu oleh-oleh dari sekian banyaknya oleh-oleh adalah wahyu perintah sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ayo, siapa di sini yang sholatnya masih bolong-bolong? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhassabu bihil yaumal qiyamah as-sholah fa'il sholahat sayru amali wal fasadat sayru amali." Yang artinya, sholat menjadi penentu diterima dan ditolaknya amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita terus istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, kita dapat memetik beberapa hikmahnya, di antaranya yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya penolong. Yang kedua, pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim, karena sholat adalah merupakan ibadah yang paling utama. Yang ketiga, meyakini dengan teguh risalah Nabi Muhammad SAW. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ini dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad yang telah membawa kita dari zamannya nenek-nenek naik onta sampai zamannya nenek-nenek naik Toyota, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan penuh cahaya Islam. Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut umat di dunia. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada peristiwa itu terjadi peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu serangan tentara Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW berusia 6 tahun, sang ibu Aminah meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Ummu Aiman. Ketika usianya menginjak 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah, yang waktu itu Siti Khadijah berumur 40 tahun. Kemudian ketika Nabi Muhammad pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad didatangkan mimpi seperti fajar yang terang di pagi hari. Sampai ketika di Gua Hiro, Nabi Muhammad didatangkan oleh malaikat Jibril, yaitu mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5.
Beberapa waktu kemudian Nabi Muhammad diperintahkan dan mendapatkan wahyu, yaitu yang kedua, yaitu diperintahkan umat di dunia untuk mengajak manusia yaitu ke agama Islam, menuntun ke agama Islam. Isra dan Mi'raj adalah salah satu peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga dinaikkan ke langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Pada hari Senin 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad meninggal di rumah istrinya yaitu Aisyah. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Demikian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ungzur maqala wala tangzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurin nawadin, wa salatu ala mu'ala asrafil amyai wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah, mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini lagi. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan junjungan Nabi besar kita pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, setiap tanggal 27 Rajab kita memperingati peristiwa besar yang menjadi ujian bagi keimanan umat Islam, yaitu Isra dan Mi'raj. Pada malam tersebut Rasulullah SAW mengalami Isra, yaitu perjalanan dari Ka'bah menuju Baitul Maqdis di Palestina. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mengalami Mi'raj, yaitu ketika beliau naik ke Sidratul Muntaha dari Baitul Maqdis. Sebelum mengalami Mi'raj, Rasulullah SAW ditawari Jibril untuk memilih salah satu di antara anggur atau susu. Nabi memilih susu. Begitu Rasulullah mengambil cawan berisi susu, Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah, yakni agama Islam. Susu bermakna kebaikan yang menandakan Islam sebagai jalan tengah untuk keselamatan dunia dan akhirat." Dalam peristiwa Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah sholat dalam beberapa riwayat. Disebut awalnya perintah sholat itu untuk 50 kali dalam sehari semalam. Ketika Rasulullah SAW turun lantas bertemu dengan Nabi Musa, beliau diberi syarat untuk memohon keringanan. Setiap kali Nabi turun dengan jumlah yang lebih sedikit, Nabi Musa menyarankan beliau untuk terus memohon keringanan, sehingga akhirnya kewajiban sholat hanya 5 kali sehari. Nabi Musa masih memberi saran untuk adanya keringanan, tetapi Rasulullah SAW berkata, "Aku sudah berkali-kali menghadap Tuhanku, memohon hingga merasa malu." Hadirin yang berbahagia, sholat adalah ibadah yang istimewa. Sholat adalah amal yang pertama kali dihisab ketika seperti sabda Nabi, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Jika sholatnya rusak, sungguh ia gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit sholat wajibnya atau tidak sempurna, maka Allah Ta'ala berfirman, "Lihatlah apakah hambaku memiliki amal sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya." Sholat adalah ibadah yang menjadi bukti kesetiaan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya ketika menyadari ibadah istimewa tersebut lahir melalui peristiwa yang istimewa pula. Perintah sholat datang ketika Nabi Muhammad SAW bermi'raj, melintasi ruang dan waktu, sehingga mencapai Sidratul Muntaha ketika beliau sebagai manusia paling sempurna menghadap Allah.
Hadirin yang saya hormati, sholat 5 waktu adalah ibadah yang merupakan oleh-oleh dari perjalanan Nabi pada malam Isra dan Miraj. Sholat juga merupakan kunci seorang muslim dalam berperilaku. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wal aqimus sholah inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tansyaun, yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaan daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga momen Isra dan Miraj ini dapat membuatkan kita lebih teguh dari yang mengerjakan sholat 5 waktu, yang merupakan cerminan kasih sayang Allah dan Rasulullah kepada umat Islam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhill wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas beribu-ribu nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan berceramah mengenai Isra Mi'raj. Kata Isra dari bahasa Arab berarti berjalan malam. Sedangkan menurut istilah, kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kata Mi'raj berarti naik ke atas. Sedangkan menurut istilah, Mi'raj adalah dinaikkannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Arsy untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke ceramah inti, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an tentang Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina min huwa illa min innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Setelah mengalami kedukaan karena dua orang yang sangat amat dicintai Nabi Muhammad telah meninggal dunia, Allah ingin menghibur dan memuliakan Nabi Muhammad dengan cara mengutus malaikat Jibril untuk bertemu dengannya. Setelah malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad, malaikat Jibril langsung membaringkan Nabi Muhammad dan membelah dadanya untuk membuang sifat-sifat buruk dan mengganti dengan sifat-sifat baik ke dalam dada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril menaiki buraq. Buraq adalah kendaraan paling cepat. Mereka menaiki buraq ke Masjidil Aqsa dan singgah di beberapa tempat, yaitu yang pertama ada kota Yasrib yang biasa disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua ada kota Madian, yaitu tempat persembunyian Nabi Musa dari Firaun. Yang ketiga ada Tursina, yaitu tempat pertama kalinya Nabi Musa menerima kitab Taurat. Yang keempat ada Bethlehem, yaitu tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima ada Masjidil Aqsa di Palestina, yaitu tempat yang dituju dalam perjalanan malam tersebut. Palestina merupakan tempat suci ketiga setelah Makkah dan Madinah.
Pada setiap persinggahan, Nabi Muhammad melakukan sholat 2 rakaat. Pada saat sampai di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril memberi 2 gelas kepada Nabi Muhammad. 1 gelas berisi arak, 1 gelas berisi susu. Nabi Muhammad memilih gelas berisi susu, dan kemudian malaikat Jibril memberikan selamat kepada Nabi Muhammad karena telah memilih yang baik bagi dirinya sendiri dan umatnya. Setelah menjadi imam, Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat Jibril. Lalu di perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit, yaitu di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah melewati ketujuh lapis langit tersebut, Nabi Muhammad diajak ke Baitul Maqmur, yaitu tempat di mana para malaikat sedang melakukan tawaf. Sesudah ke Baitul Maqmur, Nabi Muhammad diajak ke Sidratul Muntaha, dan dalam perjalanan di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak ikut serta. Kemudian Rasulullah bertemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. ketika hendak turun, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan beliau bercerita tentang perintah sholat yang diterimanya dari Allah. Lalu setelah mendengar cerita tersebut, Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghadap kepada Allah untuk memintai keterangan. Nabi Muhammad berulang kali menghadap kepada Allah untuk memberikan keringanan. Akhirnya Allah memberikan keringanan perintah sholat kepada Nabi Muhammad menjadi 5 waktu setiap harinya. Allah memberikan pahala yang sama seperti menjalankan sholat 50 waktu. Setelah peristiwa tersebut, Nabi dikembalikan ke Mekah. Demikianlah ceramah yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita curahkan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang Isra Mi'raj atau perjalanan Nabi Muhammad SAW. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kata Isra yang berasal dari bahasa Arab, berarti berjalan malam, sedangkan Mi'raj berarti naik ke atas. Peristiwa Isra disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1, sedangkan Mi'raj disebut dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Peristiwa Isra dan Mi'raj hadir sebagai bentuk hiburan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad karena ditinggal oleh 2 orang yang dicintainya, yaitu Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya. Kejadian Isra Mi'raj ini berlangsung pada tanggal 27 Rajab, dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, hingga naik ke Sidratul Muntaha di langit ke-7 dalam 1 malam. Malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Muhammad atas perintah Allah. Sebelum perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW terlebih dahulu dibedah hatinya oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk selanjutnya dicuci dengan air zam-zam sebanyak 3 kali. Kemudian diisi hatinya oleh hikmah dan iman. Lalu didatangkanlah buruk yang menjadi kendaraan Rasulullah sewaktu Isra. Setibanya di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat mengimani ruh para nabi.
Usai sholat dan keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman, satu berisi susu dan satu lagi berisi amar. Kemudian Rasulullah SAW memilih susu dan kemudian malaikat Jibril berkata, "Sungguh engkau telah memilih kesucian." Lalu Mi'raj pun dimulai. Rasulullah naik buraq bersama Jibril hingga sampai di langit pertama. Pada langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Rasul lantas bertemu dengan 2 nabi, yakni Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lalu berlanjut ke langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Setelah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad kembali melanjutkan perjalanannya ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Rasul bertemu dengan Nabi Harun, dan di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Lalu pada langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu buraq tersebut pergi bersama Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Saat Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan wahyu dan mewajibkan kepada Rasulullah untuk salat 50 kali dalam sehari semalam. Setelah mendapatkan perintah tersebut, Rasulullah turun. Saat sampai ke langit keenam dan bertemu Nabi Musa yang bertanya, "Apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu Muhammad?" Yang kemudian dijawab Rasulullah dengan, yaitu salat 50 kali. Nabi Musa yang mendengar jawaban Nabi pun berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka." Lalu Rasulullah pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan meminta keringanan kepada Allah hingga perintah salat yang tadinya 50 kali menjadi 5 kali dalam sehari. Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban salat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap salat mendapatkan pahala 10 kali lipat, maka 5 kali salat sama dengan 50 kali salat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakan, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Lalu barang siapa berniat melakukan 1 kejelekan, namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai 1 kejelekan." Ketika telah selesai menerima perintah salat tersebut, Nabi Muhammad SAW kembali menunggangi buraqnya untuk pulang ke Mekah diantar oleh malaikat Jibril. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat selalu meneladani kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan menjauhi larangan-larangan yang telah ditentukan. Dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu, karena seperti yang telah Allah firmankan, terdapat 50 kebaikan dalam 1 kali pelaksanaan sholat itu. Sekian, mohon maaf bila banyak kurangnya, dan jika ada yang lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juri dan para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam memperingati hari Isra Mi'raj. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat darinya di akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita tahu bahwa 14 abad yang lalu telah terjadi peristiwa yang sangat besar bagi umat manusia. Bahkan tidak sedikit orang yang masih mengabaikan kejadian ini. Apabila kita masih merasa beriman dan percaya kepada Nabi dan Rasul, maka kita juga wajib percaya dengan peristiwa ini. Isra Mi'raj, yakni perjalanan Nabi Muhammad SAW beserta dengan malaikat Jibril yang dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds, yang mana hal ini tidak dapat kemudian menuju langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha, yang mana hal ini tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia, bahkan makhluk lain seperti jin dan lainnya. Peristiwa tersebut terjadi dalam waktu yang amat singkat, yaitu hanya dalam waktu semalam saja.
Dalam peristiwa tersebut, Nabi Muhammad beserta seluruh umatnya diperintahkan oleh Allah secara langsung untuk melaksanakan ibadah wajib, yaitu sholat 5 waktu. Para hadirin sekalian, ibadah sholat adalah salah satu syarat rukun Islam setelah syahadat. Didirikan dari 5 tiang atau sendi. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia juga mendirikan Islam. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka dia akan meruntuhkan Islam. Ibadah sholat adalah salah satu hal yang sangat menakjubkan. Dilihat dari segi kesehatan, ibadah merupakan terapi yang sangat cocok agar badan tetap sehat. Dan dilihat dari segi spiritual, ibadah sholat menjadikan kita tenang dan akan terus merasa berada dalam lindungannya. Ibadah sholat dilakukan selama 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Total semuanya ada 17 rakaat. Ibadah ini wajib hukumnya kecuali bagi yang sakit dan wanita yang sedang haid. Dalam menjalankan ibadah sholat setidaknya terdapat 4 golongan manusia yang berbeda. Di antaranya adalah golongan pertama merupakan golongan manusia yang tidak mengerjakan sholat dan ingkar terhadap hukum sholat wajib. Para jumhur ulama sepakat mengkategorikan mereka adalah kafir. Golongan ini sangat berbahaya di muka bumi ini karena meninggalkan sholat tanpa halangan apapun. Golongan kedua merupakan golongan manusia yang tidak mengerjakan sholat namun mengerti bahwa itu wajib dan harus dilakukan. Mereka digolongkan sebagai golongan yang fasik, yaitu yang menyimpang dari ajaran Allah. Golongan ketiga merupakan golongan manusia yang mengerjakan sholat namun tidak benar dalam mengerjakannya. Mereka tidak mengerti esensi sholat bagi umat Islam, bahkan mereka hanya menggugurkan kewajiban sholat saja. Sementara golongan terakhir, yaitu golongan keempat, adalah golongan manusia yang mengerjakan sholat dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Para hadirin sekalian, marilah kita menjadikan sholat sebagai suatu kebutuhan sesuai dengan yang telah disyariatkan Islam, agar kita semua terhindar dari siksa yang nyata dan mendapat keselamatan di dunia maupun di akhirat. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Beli sayur harganya naik, pas dipotong banyak bangkai. Beli sayur harganya naik, pas dipotong banyak ulat. Apa gunanya berbuat baik jika tak diiringi dengan sholat? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, sang proklamator dunia, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman Utsman bin Affan menuju zaman diriku yang paling tampan. Dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang. Baiklah, tidak panjang lebar karena saya pun tidak panjang dan lebar. Sini saya akan membawakan yang bertema Isra dan Mi'raj. Sebenarnya Isra dan Mi'raj adalah 2 peristiwa yang berbeda, namun kedua peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang sama. Nah, maka jadilah Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Yang saat itu Rasulullah mengendarai sebuah buruk, yang mana buruk ini adalah sebuah hewan besarnya melebihi keledai namun bersayap putih dan bersih, yang dimana dikisahkan buruk sekali melangkah bisa sejauh mata memandang dalam sekejap, yang dimana jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah 1239 km. Dan
Apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, yang dimana di setiap langitnya itu ada sebuah nabi. Nah, dalam hadis dikisahkan dalam hadis dikisahkan ketika Rasulullah Mi'raj ke langit yang pertama dengan malaikat Jibril mengucapkan salam kepada penjaga langit, Assalamualaikum. Lalu penjaga langit itu membalas salamnya, Waalaikumsalam. Siapakah engkau? Aku adalah Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah Muhammad sudah diberi izin oleh Allah? Sudah. Maka dibukakanlah pintu langit yang pertama. Ketika masuk pintu langit pertama, baginda Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam menegur sapa kepada Nabi Muhammad SAW, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Lalu Nabi Muhammad pun membalas salamnya Nabi Adam, Waalaikumsalam. Ketika sebelum berpisah, Nabi Adam alaihissalam melantunkan sebuah doa kepada Nabi Muhammad SAW agar diberikan kemudahan dalam perjalanannya. Lalu lanjutlah melangkah ke langit yang kedua. Malaikat Jibril pun mengucapkan hal yang sama kepada penjaga langit, Assalamualaikum. Lalu dibalaslah salam tersebut oleh penjaga langit, Waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku adalah Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah Muhammad sudah diberi izin oleh Allah? Sudah. Maka dibukakanlah pintu langit yang kedua. Setelah itu masuklah Nabi Muhammad ke langit yang kedua. Ketika berada di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ketika itu sama seperti yang dilakukan pada langit pertama, yaitu menegur sapa kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjutlah menuju langit yang ketiga. Sama juga yang diucapkan oleh Jibril, salam kepada penjaga langit, Assalamualaikum. Lalu dibalaslah oleh penjaga langit, Waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku adalah Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah Muhammad sudah diberi izin oleh Allah? Sudah. Maka dibukakanlah pintu langit yang ketiga. Ketika masuk, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf adalah seorang yang paling tampan yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Seketika itu Nabi Yusuf alaihissalam bertegur sapa dengan Nabi Muhammad SAW dan memberikan sebagian ketampanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad berpisah dengan Nabi Yusuf dan melanjutkan perjalanannya, yaitu ke langit keempat. Ketika berada di langit keempat, malaikat Jibril mengucapkan salam kepada penjaga langit, Assalamualaikum. Lalu dibalaslah oleh penjaga langit tersebut, Waalaikumsalam. Siapakah engkau? Aku adalah Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah Muhammad sudah diberi izin oleh Allah? Sudah. Maka dibukakanlah pintu langit yang keempat. Ketika masuk ke dalam langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, yang dimana Nabi Idris adalah orang pertama yang mengenal tulisan dan Nabi yang pernah berdakwah di Bani Kabil dan mampir di Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, Nabi Idris alaihissalam bertegur sapa dengan Nabi Muhammad SAW dan melanjutlah perjalanan beliau ke langit kelima. Ketika ingin masuk ke langit kelima, malaikat Jibril mengucapkan hal yang sama kepada penjaga langit, Assalamualaikum. Lalu dibalaslah oleh penjaga langit, Waalaikumsalam. Siapakah engkau? Aku adalah Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah Muhammad sudah diberi izin oleh Allah? Sudah. Maka dibukakanlah pintu langit yang kelima. Ketika berada di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, yaitu Nabi yang mendampingi saudaranya Nabi Musa alaihissalam, yang dimana mengajak Raja Fir'aun dan yang menyebutkan dirinya sebagai raja, dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Harun alaihissalam terkenal sebagai nabi yang pandai berbicara dan meyakinkan orang.
Dan di langit kelima Nabi Muhammad SAW berpisah dengan Nabi Harun. Setelah itu melanjutkan perjalanannya ke langit yang keenam. Ketika ingin menuju langit keenam, malaikat Jibril mengucapkan salam kembali kepada penjaga langit yang keenam. Assalamualaikum. Lalu dibalaslah oleh penjaga langit, waalaikumsalam. Siapakah engkau? Aku adalah Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah Muhammad sudah diberi izin oleh Allah? Sudah. Maka dibukakanlah pintu langit yang keenam. Ketika berada di langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yaitu Nabi yang memiliki jasa besar dalam Islam, yaitu membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntun menuju kebenaran ilahi. Selama bertemu dengan Muhammad, Nabi Musa ini bagaikan sahabat lama yang belum pernah bertemu. Lalu melanjutlah langkah selanjutnya, yaitu langit ketujuh. Ketika ingin menuju langit ketujuh, malaikat Jibril mengucapkan salam kepada penjaga langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dibalaslah oleh penjaga langit, waalaikumsalam. Siapakah engkau? Aku adalah Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah Muhammad sudah diberi izin oleh Allah? Sudah. Maka dibukakanlah pintu langit yang ketujuh. Ketika masuk ke langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi bapaknya para nabi, yang dimana Nabi Ibrahim sedang menyenderkan punggungnya ke Baitul Makmur. Baitul Makmur adalah sebuah tempat yang disediakan oleh Allah untuk para malaikatnya. Setiap harinya kurang lebih dari 70.000 malaikat masuk di dalamnya. Kemudian di Sidratul Muntaha tersebut kemudian Nabi Ibrahim mengajak Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha tersebut. Untuk menerima perintah wajib sholat. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar yang berada di langit ketujuh. Ia adalah pemisah, disebut muntaha atau akhir karena ia merupakan sebuah batasan akhir dari sebuah perjalanan. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah melewatinya kecuali Rasulullah SAW. Sedangkan Sid adalah pohon bidara. Masih dalam hadis yang sama, Rasulullah SAW menceritakan bentuk fisik dari Sidratul Muntaha tersebut. Daunnya itu besarnya seperti telinga gajah, dan buahnya itu seperti menyerupai tempayan besar. Namun ciri fisiknya itu berubah ketika Allah Subhanahu wa taala datang. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Sidratul Muntaha tersebut. Kepada kepercayaan agama lain, Sidratul Muntaha juga diartikan sebagai pohon kehidupan. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad SAW didialogkan dengan Allah untuk menerima perintah wajib sholat 5 waktu. Perjalanan Rasulullah tidaklah mudah. Banyak godaan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu ketika sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, yaitu ditawari antara khamar dan susu. Tapi Nabi Muhammad SAW memilih susu. Dan godaan yang kedua adalah bisikan dari setan dan iblis. Dan godaan yang ketiga adalah dari perempuan yang penggoda. Ketika mencapai Sidratul Muntaha di langit ketujuh, maka perjalanan Nabi Muhammad SAW adalah dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala telah berakhir. Perintah yang diterima Rasulullah adalah sholat 50 rakaat. Ketika kembali, ia bertemu dengan Nabi Musa. Lalu ditanyalah oleh Nabi Musa, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu? Allah memerintahkanku sholat 50 rakaat. Tapi Nabi Musa alaihissalam berkata, wahai Nabi Muhammad SAW, diperingati oleh Nabi Musa untuk memperhatikan kemampuan umatnya. Lalu disitulah Nabi Muhammad SAW menyadarinya. Lalu kembalilah Rasulullah ke Sidratul Muntaha untuk mengurangi
perintahnya. Lalu Allah menguranginya 5 rakaat, jadi 45 rakaat dalam sehari. Lalu kembalilah Nabi Muhammad SAW dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Berapa yang dikurangi salat oleh Allah kepadamu? Hanya 5 rakaat. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, peringati kemampuan umatmu. Lalu kembali lagi lah Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha dan meminta mengurangi perintahnya. Lalu dikurangilah 5, jadi 40 rakaat. Kejadian itu terus berulang-ulang selama beberapa kali dan sholat menjadi 5 waktu dalam sehari. Ketika itu turunlah Nabi Muhammad ke muka bumi. Ketika turun menuju Masjidil Haram di Mekah, itu waktunya sebentar lagi subuh. Maka mengapa sholat zuhur yang diutamakan, yang seperti zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh? Karena ketika Nabi Muhammad sampai di Masjidil Haram di Mekah, itu waktunya sebentar lagi tiba waktu subuh. Nah, ketika itu Nabi Muhammad lelah dan beristirahat. Wallahu a'lam bishawab. Ungdur mangkola wala tangdur mangkola. Bila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita wa habibina wa asyafiina ya maulana Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan yang terhormat kepada Bapak Guru dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan ceramah tentang Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj terbagi menjadi 2 kata, Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sedangkan Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke menuju Sidratul Muntaha, yaitu langit ke-7. Maaf. Nah, sebagai firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bihabdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladina barakna haulahu linur min ayatina innahu was-sami'ul basyir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha pendengar lagi Maha melihat. Nah, yang pertama pada langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Nah, yang langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Nah, yang ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris, dan di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan pada awalnya salat 5 waktu itu
Mulanya Nabi Muhammad diminta menunaikan 50 waktu sholat dalam sehari semalam. Tentu hal tersebut memberatkan umatnya, apalagi kondisi seorang umat imannya berbeda-beda. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya 50 waktu sholat dipangkas menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Sayangnya masih banyak di antara kita bermalas-malasan ketika mendengar azan dan diminta mendirikan sholat. Allah berfirman, as-sholatu minanuddin, sholat itu adalah tiang agama. Alangkah malunya kita Nabi Muhammad SAW yang telah meminta keringanan, tetapi justru kita remehkan. Oleh karena itu, di momen peringatan Isra Mi'raj tahun ini, saya mengajak teman-teman dan bapak ibu sekalian untuk melihat kembali kualitas sholat kita. Jangan sampai di usia kita yang selalu bertambah dari hari ke hari tidak tercermin sholat kita masih sempurna. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak? Foto bersama. Ada. Berdiri semua yuk. Ayo baris. Foto bersama yuk, foto bersama.